Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan materi kita, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: 1. Siswa dapat memahami arti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah siswa dapat memahami cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Assalamualaikum anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Ayo ikut pelajaran ini, insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta dan rasulnya. Yang pertama, A. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, di bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Semuanya adalah ciptaan Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya kita yakin atau mempercayai baik dari hati, lisan maupun perbuatan bahwasanya Allah itu ada. Allah yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Allah juga yang mengatur segala yang ada di dunia ini. Jadi kita harus yakin, harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah, selanjutnya kalau kita sudah yakin Allah itu ada, lalu bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya yang pertama adalah mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua adalah mengenal Allah melalui Al-Quran. Dan yang ketiga adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Jadi 3 cara ini merupakan cara kita mengenal Allah. Mengenal Allah melalui alam semesta. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang adalah bukti adanya Allah. Alam semesta ini berisi benda-benda yang di dalamnya, apalagi kalian pelajari di dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, itu ada terdapat benda mati, benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Ada juga yang benda hidup, benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Semua itu Allah yang menciptakan. Apa saja ya benda mati itu? Ada kursi, meja. Loh, kursi kan buatan manusia, Bu, bukan buatan Allah. Nah, kursi memang buatan manusia, tapi kursi dari mana asalnya? Dari kayu. Kayu dari mana? Dari pohon. Pohon siapa yang menciptakan? Allah. Jadi semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh lihat, ada benda mati dan benda hidup. Selanjutnya yang kedua adalah mengenal Allah melalui Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 102 yang artinya,
itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Jadi Al-Quran ini merupakan kitab suci umat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, apalagi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui nama. Demikian juga mengenal Allah. Allah memiliki nama-nama yang baik atau disebut juga dengan Asmaul Husna yang berjumlah 99. Kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Yang pertama adalah Al-Basir. Nah, Al-Basir itu artinya Allah Maha melihat. Allah melihat semua perbuatan baik dan buruk, sehingga meskipun kita bersembunyi, Allah melihat. Maka hendaknya kita selalu menjaga perbuatan kita untuk selalu bersikap baik. Yang kedua adalah Al-Adil, artinya Allah Maha Adil. Jadi Allah menempatkan semua manusia itu sama di hadapannya. Yang membedakan itu adalah takwa. Artinya mereka yang mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti." Jadi yang dinilai itu bukan kita kaya, miskin, cantik, jelek, tapi dari takwa kita. Makanya Allah itu Maha adil. Yang ketiga adalah Al-Azim. Artinya Allah yang Maha Agung. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan juga membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Nah, dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka hendaknya kita selalu mengagungkan tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jadi Al-Azim itu artinya Allah Maha Agung. Nah, sekarang tugas kalian hari ini adalah ada 5. 1. Apa maksud beriman kepada Allah melalui alam semesta? Jelaskan. 2. Apa maksud beriman kepada Allah melalui kitab suci? Jelaskan. Yang ketiga, apa yang dimaksud beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna? Yang keempat, bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah itu ada, padahal Allah tidak bisa dilihat oleh manusia? Dan yang kelima, apakah arti Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim? Jadi yang kedua, apa maksud beriman kepada Allah melalui kitabnya? Artinya kita percaya bahwasanya Allah turunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad untuk kita semua, untuk umatnya, untuk memberi peringatan dan kabar gembira. Dan di Al-Quran juga sudah dijelaskan bagaimana segala sesuatu Allah ciptakan, ya. Nah, demikian materi pada hari ini. Tugasnya dikumpul paling lambat jam 9 malam, soalnya ditulis.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.